Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai Kopassus dan polemik pengangkatan Sarwo Edi sebagai Komandan Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau Kopassus adalah komando tempur milik TNI Angkatan Darat yang lahir dari sebuah pengalaman pahit. Operasi Penumpasan Pemberontak Republik Maluku Selatan atau RMS memang berhasil, namun keberhasilan tersebut dibayar dengan harga yang sangat mahal. Banyak prajurit TNI yang gugur, padahal para pemberontak kalah jumlah. Peristiwa tersebut memicu timbulnya wacana pembentukan sebuah komando pasukan khusus. Dalam perjalanannya, Kopassus tak lepas dari berbagai polemik. Apa itu Kopassus? Komando Pasukan Khusus yang kemudian disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Prajurit Kopassus dikenali dengan baret merah yang mereka kenakan, sehingga mereka sering disebut sebagai pasukan baret merah yang memiliki moto berani, benar, berhasil. Sejarah lahirnya Kopassus tidak terlepas dari pecahnya berbagai pemberontakan di masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Juli 1950, terjadi pemberontakan di Maluku oleh kelompok yang menamakan diri Republik Maluku Selatan atau RMS. Merespons peristiwa ini, pimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia saat itu langsung mengerahkan pasukan untuk menumpas pemberontakan kelompok tersebut. Operasi ini dipimpin langsung oleh Panglima Tentara Teritorium III, Kolonel A.E. Kawilarang, kemudian menjadi komandan operasi ditunjuk Letkol Slamet Riyadi. Operasi ini pada akhirnya berhasil menumpas gerakan pemberontakan. Namun demikian, dari pihak TNI sendiri juga mengalami kerugian. Banyak prajurit yang gugur akibat operasi tersebut. Pengkajian terhadap pertempuran itu menunjukkan bahwa musuh dengan kekuatan relatif lebih kecil mampu menggagalkan serangan TNI yang kekuatannya jauh lebih besar apabila semangat pasukan musuh tersebut lebih tinggi dan perlengkapan tempur mereka lebih lengkap. Belajar dari peristiwa tersebut, Letkol Slamet Riyadi akhirnya mempelopori pembentukan suatu satuan prajurit. Satuan prajurit itu diharapkan menjadi satuan prajurit handal yang dapat digerakkan secara cepat dan tepat untuk menghadapi berbagai sasaran, sekalipun di medan yang berat. Akhirnya, tepat 16 April 1952, dibentuklah Kesatuan Komando Teritorium III, cikal bakal Kopassus. Pada tahun 1985, satuan ini berganti nama menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Bagaimana latar belakang pengangkatan Sarwo Edi sebagai Komandan Kopassus? Karir militer Sarwo Edi dimulai pada tahun 1942. Ketika itu Jepang menguasai Indonesia dan Sarwo Edi pergi ke Surabaya untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit pembela tanah air. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Sarwo Edi bergabung dengan BKR, sebuah organisasi milisi yang akan menjadi cikal bakal ABRI atau Tentara Nasional Indonesia saat ini, dan membentuk batalion. Perjalanan karir Sarwo Edi di ABRI dimulai ketika ia menjadi komandan batalion di Divisi Diponegoro pada tahun 1945 sampai dengan 1951 dan akhirnya ia menjadi komandan RPKAD pada tahun 1964 sampai dengan 1967. RPKAD adalah usaha Indonesia untuk menciptakan sebuah unit pasukan khusus yang kemudian akan menjadi Kopassus, dan pengangkatan Sarwo Edi sebagai komandan unit elit ini adalah berkat Ahmad Yani. Pada tahun 1964, Yani telah menjadi kepala staf Angkatan Darat dan menginginkan seseorang yang bisa ia percaya sebagai komandan RPKAD. Sarwo Edi merupakan sahabat dekat Ahmad Yani. Mereka berdua sama-sama pernah jadi perwira tentara sukarela pembela tanah air dan menjalin hubungan persahabatan yang akrab.
Mengapa Benny Murdani menentang pengangkatan Sarwo Edi sebagai Komandan Kopassus? Diangkatnya Sarwo Edi sebagai Komandan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD menuai keraguan. Dalam buku Sarwo Edi dan Misteri 1965, Sarwo dikatakan mengambil keuntungan dari perseteruan antara Benny dan Kolonel Mung Parhadimulyo. Sebelumnya, terjadi konflik antara Benny dan Mung yang diduga terjadi karena urusan uang. Akibat konflik tersebut, Benny didepak dari RPKAD, sedangkan Mung dimutasi menjadi Panglima Daerah Militer di Kalimantan Timur. Sementara Sarwo Edi dilantik menjadi Komandan RPKAD yang baru. Beberapa pihak menilai bahwa diangkatnya Sarwo Edi tidak lebih karena kedekatannya dengan Ahmad Yani, padahal ia tidak memiliki kompetensi atau kemampuan menjadi komando. Selain kemampuan Sarwo Edi yang diragukan, seorang perwira RPKAD bahkan berharap Jenderal Ahmad Yani dapat mengangkat orang lain yang lebih kompeten menjadi komandan. Saat Sarwo Edi diangkat menjadi Komandan RPKAD pada 1964, terdapat perwira yang lebih senior di satuan elit, yakni Letnan Kolonel Wijoyo Suyono. Benny Murdani termasuk orang yang menentang pengangkatan Sarwo Edi karena dianggap orang baru. Namun pada akhirnya Benny Murdani pun dikeluarkan dari RPKAD dan dimutasi ke Kostrad. Sementara Sarwo Edi tetap di Korps Baret Merah hingga tahun 1967. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa Kopassus dibentuk untuk memperkuat TNI Angkatan Darat. Namun dalam perjalanannya, Kopassus juga tidak terlepas dari berbagai polemik seperti dugaan nepotisme dalam pengangkatan Komandan Kopassus. Demikian penjelasan mengenai Kopassus dan polemik pengangkatan Sarwo Edi sebagai Komandan Kopassus. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.